Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 5 dimanapun kalian berada. Video ini sebenarnya bisa untuk seluruh murid-murid kelas 5 di Indonesia, ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat dan mungkin kalian ingin juga berbagi dengan teman-teman kalian, silahkan like, share, ya, dan subscribe video ini. Oke, kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Silahkan bagi kalian yang sudah punya buku, ya, dibuka bukunya. Ya, ini buku tema 1 di kelas 5, ya. Tema 1 kelas 5, kita akan membahas subtema 3. Ya, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Kita lihat. Nah, ini subtema 3. Sudah kita bahas pada video sebelumnya. Ya, dan ini pembelajaran yang kedua. Oke. Pada pembelajaran yang kedua ini, terkait nanti dengan pelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Ya, untuk materi-materinya bisa kita lihat. Mari kalian ikuti. Nah, pertama kalian lihat baik-baik gambar ilustrasi ini. Ya, di sini dinyatakan ada gambar seorang pengrajin, ya, gerabah. Tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Ya, kalian lihat di situ teksnya. Nah, dari situ ya, dapat kita lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Nah, apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Ini pancingan agar kalian nanti bisa punya rasa ingin tahu yang tinggi untuk membahas materi yang akan kita bahas berikutnya. Ya. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Ya, misalnya kalau pada pengrajin ini, tentunya pengrajin tersebut tidak akan mampu lagi membuat karya seni yang tinggi atau gerabah yang berkualitas bagus. Nah, nanti tidak terjual, dan kalaupun terjual dengan harga yang lebih murah dan tentunya akan merugikan. Jadi harus ada upaya untuk meningkatkan keterampilan dan juga ada upaya untuk menjaga kesehatan organ gerak. Ya, oke, kita lanjutkan. Di sini ada teks, silahkan kamu baca. Ya, banyak sekali manfaat yang bisa kamu ambil dari teks tersebut. Kita akan langsung, ya, ayo mengamati. Ya, ayo mengamati. Di sini macam-macam kelainan pada organ gerak pasif. Masih ingat ya, organ gerak pasif adalah tulang. Organ gerak aktif, otot. Nah, sekarang kita akan membahas kelainan pada organ gerak pasif. Ya. Di sini sudah ada. Salah satunya adalah fraktura atau patah tulang. Ini macam-macam kelainan pada tulang. Gampang ya, patah tulang. Ya, berarti tulangnya
patah. Bisa karena terjatuh, ya akibat kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, fraktura ini atau patah tulang ini dapat dibedakan menjadi dua. Dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup. Fraktura yang tertutup. Artinya apa? Patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Jadi nggak berdarah biasanya patah tulang seperti ini. Ya, jadi tulangnya saja yang patah, tapi kemudian tidak terluka. Kemudian, nah ini contohnya yang ini. Ya, ini adalah patah tulang tertutup. Ya, tulangnya patah karena benturan, tapi kemudian tidak sampai merobek jaringan kulit atau ototnya. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah fraktura yang terbuka. Nah, fraktura yang terbuka ini adalah fraktura atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Nah, ini ya mungkin karena benturannya begitu keras, akhirnya kemudian ototnya sampai tersobek, ya kulitnya juga tersobek, tulangnya kemudian sampai terlihat ya keluar dari jaringan itu. Oke, itu adalah fraktura biasanya karena kecelakaan. Ya. Kita lanjut. Ya, kelainan yang lain adalah osteoporosis. Osteoporosis. Osteoporosis ini adalah kelainan karena adanya pengeroposan tulang. Ya, pengeroposan tulang. Nah, kenapa kok bisa tulangnya keropos? Karena tulangnya tidak lagi mampu menyerap kalsium secara normal. Ya, kalau tulangnya mampu menyerap kalsium, nih seperti ini, tulangnya akan padat. Ya, tulangnya akan padat, terlihat. Ya, tapi kalau misalnya tulangnya sudah mulai keropos, nah seperti gambar yang di sini. Ya, sudah ada celah-celah kosong di tulangnya tersebut. Nah, tulang keropos ini akan lebih mudah patah. Ya, jadi orang yang terkena osteoporosis, hati-hati, jatuh sedikit saja mungkin bisa menyebabkan tulangnya patah. Oke. Nah, berikutnya ya. Berikutnya adalah fisura atau retak tulang. Tulang retak itu fisura. Ya. Jadi ada keretakan ya. Ini juga sama karena kecelakaan, tapi tidak menyebabkan tulangnya terputus atau patah. Jadi hanya retak saja. Ya, kalau di ronsen itu hanya seperti terlihat garis kecil ya. Tapi tidak menyebabkan tulangnya itu terputus atau patah. Ini bedanya tadi dengan fraktura. Jadi yang ini ya, fraktura itu patah. Di sini ada dua ya, yang tertutup dan terbuka, dan kemudian yang ini adalah fisura, jadi retak. Kamu bisa membedakan ya, jadi hanya retak saja. Nah, kelainan tulang lainnya adalah lordosis. Lordosis. Lordosis ini adalah kelainan tulang belakang. Kenapa? Karena sikap duduk yang salah. Ya, sehingga tulang belakangnya melengkung ya, melengkung pada daerah lumbalis. Jadi artinya dia kayak ya membusung begitu, kepalanya tertarik ke belakang itu. Ya, itu lordosis. Ya. Nah, kemudian yang kedua skoliosis ya.
skoliosis. Nah, skoliosis ini kelainan tulang karena sikap duduk juga, ya. Nah, kalian lihat gambarnya di sini, itu melengkung ke arah samping, ya. Melengkung ke arah samping. Ya, seperti membentuk huruf S di sini. Ya, nah itu karena posisi duduk yang nggak pas, nggak benar, terutama ketika menulis. Ya, jadi atur posisi dudukmu dengan tepat ketika membaca, ketika menulis, sehingga tulangmu tumbuh dengan baik, ya, tidak lordosis, ya, terlalu tengada, ya, kemudian tidak skoliosis, ya, membentuk huruf S, melengkung ke samping, dan tidak kifosis. Nah, ini kelainan tulang karena sikap duduk yang terlalu membungkuk, ya, terlalu membungkuk. Jadi tulangnya membengkok, ya. Nah, kayak gitu, membengkok ke belakang. Oke, jadi ini adalah kelainan-kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Ada fraktura atau patah tulang karena kecelakaan, ya. Ada osteoporosis, ya, karena pengeroposan tulang. Kemudian ada fisura atau tulang retak. Ada lordosis, ya, kelainan tulang karena sikap duduk sehingga tulangnya belakangnya melengkung, ya, ke depan. Kemudian ada skoliosis, melengkung ke samping, dan ada kifosis, ya, membengkok ke belakang. Oke, itu adalah kelainan-kelainan pada tulang. Nah, aktivitas kalian berikutnya adalah ayo berkreasi. Ya, ayo berkreasi. Di sini diharapkan kalian melakukan satu aktivitas membuat model dari tanah liat. Ya, membuat model dari tanah liat. Model apa? Model yang tadi. Orang yang lordosis, skoliosis, dan kifosis. Ya, buatlah model sederhananya dengan menggunakan tanah liat. Ya, berarti pertama siapkan dulu tanah liatnya, juga air, campur, kemudian aduk, ya, sehingga menjadi adonan, bisa diremas-remas, bisa diinjak-injak, ya, sehingga kemudian tercampur, sehingga menjadi lengket tanah liat kamu itu. Jangan terlalu encer juga, ya. Kalau terlalu encer, jadi bubur nanti nggak bisa dibentuk. Ya, tapi juga jangan terlalu kasar, ya, karena nanti akan mudah retak atau pecah hasil karya kamu. Nah, setelah adonannya terbentuk, ya, terjadi kamu bentuk itu, ya, menjadi bentuk-bentuk seperti ini. Nah, oke. Nah, kamu coba berkreasi, membuat patung-patung kecil, ya. Orang yang lordosis, orang yang skoliosis, orang yang kifosis. Kemudian keringkan, angin-anginkan, jangan langsung dijemur di terik matahari, ya, karena itu nanti bisa retak atau pecah. Nah, setelah itu kamu warnai, ya. Setelah kering kamu warnai. Oke, itu aktivitasnya. Silahkan. Kemudian aktivitas berikutnya adalah membaca. Ya, ini ada teks yang bagus sekali untuk kamu baca. Posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Ya, jadi kamu baca ini. Seperti biasa, kali ini terkait bahasa Indonesia, kamu diharapkan mampu membaca teks ini dengan benar, memahami, ya, teksnya juga dengan tepat, sehingga nanti bisa menentukan ide pokok dari bacaan tersebut. Ya, jadi berdasarkan bacaan di atas,
temukan ide pokok masing-masing paragrafnya. Kamu tulis di sini ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Ya, ada 9 paragraf. Nah, ini juga penting ya. Karena apa? Karena nanti dengan membaca ini, kamu pahami isinya terkait dengan aktivitas berikutnya. Ya, terkait dengan aktivitas berikutnya. Tidak hanya aktivitas kamu menemukan ide pokok di sini, lalu kamu tulis ide pokoknya sehingga memahami bacaan, tapi ada hal lain, yaitu kita akan berkreasi lagi membuat komik. Ya, membuat komik. Nah, lihat di sini, bacaan di atas bisa disajikan ke dalam komik agar lebih menarik. Di sini ada contoh, ya. Ini sudah ada contoh gambar. Nah, ini baru gambarnya saja, ya. Di buku kamu bisa kamu lihat dengan baik. Ini tadi ada Pak John ya, di ceritanya itu dia seorang apa? Tenaga pemasaran. Ya, kemudian tiba-tiba dia mengeluh sakit. Ya, kemudian dia bertanya ya, kepada Catherine ya sini. Tadi ceritanya seperti itu. Ya, kemudian dia berpikir apa iya ya sikap duduk yang baik bisa mempengaruhi gitu loh. Ya, kemudian Catherine menunjukkan bagaimana sikap duduk yang baik. Nah, ini ya gambar-gambar ilustrasi ini bisa menjadi komik. Tahu kan komik? Ya, komik gambar cerita ya, rangkaian-rangkaian gambar sehingga membentuk cerita. Nah, di sini ada penjelasan ya. Bisa kamu pahami sehingga kamu lebih memahami apa itu komik. Lantas apakah komik itu? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak. Ya, gambar-gambar diam. Ya, disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Jadi komik itulah gambar-gambar yang disusun sehingga membentuk rangkaian cerita. Nah, kemudian biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Ya, jadi ada teksnya. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Ya, yang diserasikan dengan gambar. Jadi gambar-gambar ini ya seharusnya ditambah lagi dengan apa? Dengan teks ya, dilengkapi dengan teks. Teks itu berfungsi untuk menjelaskan. Nih, Bapak contohin di sini sudah ada. Nah, ini ya gambar yang tadi Pak John. Kita coba perbesar. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini gambar yang pertama. Misalnya Pak John-nya ada teks di situ, banyak sekali tugas hari ini ya. Ini gambar Bapak ambil dari internet. Mohon izin untuk yang punya gambar teks seperti ini ya. Dipakai untuk pembelajaran. Nah, kemudian Pak John-nya mengeluh sakit, aduh pinggangku sakit banget. Nah, kemudian di sini tadi ada Catherine ya. Kemudian makanya ketika bekerja harus memperhatikan posisi duduk kita. Nah, seperti itu. Ya, kemudian pada gambar berikutnya, kalian lihat. Nah, kita coba pasin lagi. Ya, ternyata sikap duduk mempengaruhi kesehatan tulang. Kelihatan di situ Pak John-nya berpikir, dan kemudian Catherine-nya menunjukkan begini loh sikap duduk yang benar. Ya, nah seperti itu. Ya, itu
contoh dari komik yang sudah dilengkapi, ya, dilengkapi dengan teks-teks yang mendukung. Oke. Nah, berikutnya ya, ayo renungkan. Ini sudah beberapa kali kita renungkan, yaitu caramu menjaga organ gerak dalam tubuhmu. Tadi kita udah membahas ya, tulang ternyata ada kelainan-kelainan, di sini udah dijelaskan, kelainan-kelainan pada tulang tadi, ya itu tentunya kita ingin tidak terjadi ya pada kalian, ya jangan sampai terjadi. Jangan sampai kemudian karena posisi duduk yang tidak tepat, kalian jadi lordosis, atau skoliosis, atau kifosis, atau misalnya patah tulang tadi, ya, retak tulang, osteoporosis, dan lain sebagainya. Nah, kamu renungkan apa yang harus kamu lakukan, ya, apa yang harus kamu lakukan sehingga nanti organ gerak kamu itu dapat terjaga dengan baik. Nah, berikutnya sebelum kita akhiri, ada kerjasama dengan orang tua, ya. Di sini amatilah perilaku anggota keluargamu, kemudian buatlah satu rangkaian cerita bergambar. Nah, Bapak ingin tugaskan ini pada kalian, ya. Kalian bikin komik. Komiknya adalah tentang aktivitas keluarga atau perilaku anggota keluarga. Ya, bisa kamu ceritakan anggota keluargamu seperti apa dari pagi, siang, sore, malam. Bikin gambarnya, ya, kemudian tambahkan teks-teks pada gambar itu, atau tambahkan sedikit-sedikit percakapan pada gambar itu. Warnai yang bagus. Kemudian tunjukkan hasilnya kepada orang tuamu. Ya, jangan lupa minta masukan juga atau pendapat dari orang tuamu untuk memperbaiki gambar tersebut. Mungkin ada saran, oh ini diwarnai lebih baik, oh ini ditambahkan ini dan sebagainya. Itu nanti sehingga dengan saran dan dari orang tua, karyamu menjadi lebih baik lagi. Oke, Bapak kira itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini sebagai pengantar agar kalian bisa mengikuti pembelajaran 2 pada tema 1 sub tema 3 ini dengan baik. Oke, tetap semangat, tetap belajar baik walaupun jauh dari guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.